Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Zainila dengan NIM 202053213. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya membuat aplikasi web dengan judul Amira Katalog. Amira Katalog di sini merupakan aplikasi seperti sebuah perpustakaan pinjaman buku dan penginputan penambahan data buku. Untuk pertama, di sini ini merupakan nama link yang sudah saya hostingkan, yaitu dengan domain 202053213 amirakatalog.apc.com. Lalu kita enter, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari sebuah aplikasi yang saya buat. Dan di sini ada pojok kiri atas ada judul Amira Katalog. Lalu di bawahnya ada untuk tabel cari. Tabel cari di sini akan bisa mencari judul buku yang yang ada di aplikasi web tersebut atau yang sudah diinput dalam aplikasi web tersebut. Misalnya saya kasih contoh pemrograman web. Ya, di sini ada AL006 pemrograman web kategori pendidikan, Amira Nihla, penerbit Erlangga, tahun terbit 2002, stok 7. Di sini ada merupakan macam tabel terdiri dari kode buku, judul buku, kategori, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Untuk langkah selanjutnya, untuk bisa mengisi pada tampilan buku seperti ini, untuk menginput data buku di sini, kita pertama harus login. Ada tombol login di atas pojok kanan atas di sebelah sini. Lalu kita tekan. Sebelum kita login, kita harus memasukkan nama, username, dan password. Untuk username saya menggunakan admin, lalu password saya menggunakan Amira. Lalu saya sign in. Ini merupakan tampilan awal saat kita sudah login. Ini merupakan dashboard. Dashboard itu merupakan menu utama dari tampilan ketika sudah login. Dan di sini ada nama aplikasi web saya. Dan di sini bisa ada namanya ini bar, sebuah bar untuk bisa menyematkan sebuah tabel yang ada di bagian kiri ini. Lalu di sini ada beberapa macam tabel, ada dashboard, data kategori, data buku, peminjaman, dan about. Dashboard di sini saya ketikkan selamat datang admin. Lalu data kategori di dalamnya di sini ada sebuah tabel, yaitu berisi kategori, dan pilihan. Kita bisa juga menambah data kategori dalam buku dengan menekan simbol ini. Lalu kita memasukkan genre buku yang akan diinput. Misalnya saja buku matematika. Kita simpan. Ketika data sudah tersimpan, maka akan menghasilkan data berhasil ditambah. Selanjutnya ada data buku. Data buku di sini ada beberapa tabel, yaitu ada kode, judul buku, kategori, penulis, penerbit, tahun, jumlah, dan pilihan. Di sini kita bisa menambahkan. Ini sudah saya input sebelumnya, sebelum saya postingkan, saya memasukkan data minimal 5. Minimal 5 saya sudah masukkan. Lalu setelah itu saya
akan mempraktekkan kembali untuk menambah kode buku. Kode bukunya misalnya saja judul bukunya merupakan buku pendidikan, penulis buku anggap saja ini penerbit anggap saja Gramedia, tahunnya 2002, jumlahnya ada 7. Kalau kita ke bawah, kita bisa klik simpan, maka data akan tersimpan pada tabel di bawah ini. Data berhasil diinput akan memunculkan tambah data sukses. Ini merupakan data yang kita sudah masukkan tadi. Ini jumlahnya ada 7 untuk buku matematika, judul buku matematika, dan kita beralih ke data peminjaman. Data peminjaman ini sama, kita bisa menambahkan dengan simbol di bagian sebelah keterangan data peminjaman. Di dalam data peminjaman sendiri ada no kode buku, nama, NIM, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, status, dan pilihan. Pilihan ini merupakan ketika sudah tanggal jatuh tempo atau pembaca sudah mengembalikan buku, ketika kita klik, data akan jumlah buku akan bertambah pada data buku tersebut tadi. Misalnya saja kita pinjam buku matematika, namanya ini, anggap saja ini, lalu masukkan tanggalnya, kita simpan, maka peminjaman data sukses ini akan menampilkan pada 04, dan pada data buku matematika untuk jumlah buku maka akan berkurang 1. Untuk simbol ini merupakan edit buku. Misal ada kesalahan penginputan dalam buku sebelumnya, bisa diedit di sini. Bisa langsung klik simpan saja. Atau misal buku sudah tidak ada di dalam perpustakaan, kita bisa menghilangkan pada simbol sampah warna merah tersebut. Seperti itu. Lanjut ke peminjaman. Ketika buku sudah dikembalikan kepada kita, kita bisa mengembalikannya seperti ini. Katakan seperti ini. Lalu buku akan kembali terinput, menambahkan pada tabel nomor 7 matematika, jumlah buku bertambah jadi 1, dan maka hasilnya tadi 7 kembali, seperti itu. Dan untuk tabel about di sini saya mengisikan author atau pengarang atau pembuatan aplikasi ini untuk data diri saya, untuk nama dan kelas sistem informasi dengan 202053213. Setelah itu, di sini ada tabel logout. Logout ini kita akan kembali ke tampilan awal seperti tadi. Ketika sudah terinput tadi, kita bisa logout. Lalu akan memunculkan tampilan awal seperti ini, dan kita bisa lihat untuk tabelnya kita bertambah menjadi 7 karena kita sudah menginputkan judul buku matematika ini tadi. Sekian untuk aplikasi saya yang setelah saya praktekkan dan saya buat. Semoga bisa diterima. Sekian untuk aplikasi yang telah saya presentasi saya tentang aplikasi yang saya buat. Maaf jika ada salah kata. Selanjutnya bisa menyaksikan video demo aplikasi web saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.